Assalamualaikum sobat, ketemu lagi. Jumpa lagi di ruang Umi Moli. Di sini ada tempat atau sebuah wadah tempat kita berbagi pengalaman, berbagi inspirasi untuk menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita bersama. Oke, kemarin saya ada teman yang sharing tentang pengalaman hidupnya beliau. Beliau kita katakanlah masih bersekolah, tingkat sekolah seharusnya. Tapi karena sudah tidak melanjutkan lagi pendidikan, ya beliau sudah bekerja saja. Jadi kisah ini akan saya ceritakan kembali. Bagi teman-teman di luar sana juga yang punya cerita, yang punya inspirasi, punya pengalaman, boleh berbagi bersama kita di sini. Nanti kita akan bacakan. Tapi yang bersifat agak privasi nanti kita akan samarkan namanya. Oke? Jadi beliau ini tinggal di Tuban, di Jawa Timur. Beliau berbagi kisah dengan saya. Kita sering sharing bersama supaya mendapatkan sebuah ilmu atau pengalaman baru untuk kehidupan kita di masa mendatang. Jadi beliau bercerita bahwa saat ini beliau tinggal sendirian. Orang tuanya kedua-duanya sudah meninggal dunia. Beliau tinggal bersama pamannya. Tinggal bersama pamannya di rumah pamannya. Kemudian karena beliau tinggal dengan pamannya, maka beliau tidak melanjutkan lagi sekolahnya. Padahal beliau sudah di tingkat selesai SMP, kelas 3 SMP lah. Jadi beliau tidak melanjutkan, mungkin karena faktor juga tidak mau memberatkan pamannya, atau juga faktor ekonomi mungkin tidak sanggup. Jadi beliau memutuskan untuk mencari pekerjaan, untuk bekerja. Jadi beliau sharing bersama Umi Mol. Beliau berkata bahwa Umi, saat ini saya sepertinya mau bekerja saja, biar bisa membantu paman atau membantu diri saya sendirilah, menghidupi diri saya sendiri, tidak membebankan orang lain. Maka akhirnya beliau pun mencari pekerjaan, dan sebulan kemudian beliau bekerja di sebuah pabrik. Beliau juga masih intens komunikasi dengan saya. Beliau mengatakan bahwa Umi Mol, saat ini alhamdulillah saya sudah bekerja. Tapi saya bekerja di pabrik, di sebuah pabrik. Alhamdulillah sih katanya. Alhamdulillah adalah rezeki di situ, bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak membebani pamannya lagi, dan membantu juga perekonomian keluarga. Jadi saya senang mendengar atau melihat orang-orang yang berjuang, yang tidak patah semangat walaupun hidupnya penuh masalah. Ini juga menjadi sebuah inspirasi buat kita. Kenapa kita harus menyerah? Orang lain saja yang di luar sana mungkin lebih susah hidupnya dari kita, tapi dia tidak menyerah. Lalu Umi Mol menyarankan, alhamdulillah saya bilang, bersyukurlah saya bilang, kamu sekarang sudah bekerja, sudah bisa menghidupi diri, membantu orang lain. Jadi yang utama adalah kalau bisa saya sarankan ya, kalau bisa sambunglah lagi pendidikannya, atau ambil paket gitu ya, paket B, paket C gitu. Karena walau bagaimanapun kita tinggal di negara Indonesia, pasti yang dituntut adalah pertama ya ijazah kan, kalau untuk mencari pekerjaan di luar skill yang lain. Pasti diutamakan administrasi itu beres gitu kan. Jadi saya sarankan kalau bisa nanti ambillah paket B atau paket C ketika ada rezeki. Kemudian saya juga sarankan ke beliau bahwa sekarang kamu sedang dipercayai oleh orang lain bekerja di tempatnya. Jadi yang kamu harus lakukan sekarang adalah tetap jujur, jadi anak yang solihah, ibadahnya jangan kendor, dan tetap harus jaga kejujuran, karena itu adalah kunci utama dalam kita bersosialisasi dengan orang lain. Jadi nilai jujur itu mahal ya teman-teman ya.
Bayangkan saja, misalkan ada orang yang pintar sekali, misalkan dia punya banyak skill, tapi attitude-nya tuh buruk, dia tidak bisa jujur, atau dia seorang pembohong gitu ya, walaupun dengan skill yang berlimpah, tapi dia seorang pembohong. Yakinlah, walaupun skillnya banyak, suatu hari dia akan game over gitu, akan berantakan. Tapi bayangkan bila seseorang itu misalkan ibunya pas-pasan, pendidikannya pas-pasan, ya tidak muluk-muluk ya, tapi dia punya attitude yang bagus, punya jujur yang mantap, yang berkualitas gitu. Dan insya Allah saya yakinkan juga ke beliau bahwa jangan khawatir, jangan merasa minder dengan orang lain. Ketika attitude-mu bagus, kamu punya jujur, kamu solih, kamu solihah gitu ya, kamu taat, yakin hidup kamu pasti akan sukses ya, pasti akan dipercaya oleh semua orang, kita akan bisa dipakai oleh orang, bisa dipakai kita. Tapi kalau kita tidak jujur, rasanya rugi saja dengan skill yang berlimpah yang kita punya. Kalau kita, jadi dari pengalaman sahabat kita tadi, kita bisa mengambil banyak sekali hikmah, banyak sekali manfaat, banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita ambil. Ya, jadi dengan kita berbagi dengan orang lain, percayalah bahwa banyak pengalaman, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Jadi dari kisah beliau kita bisa mengambil hikmah, yaitu semangatnya, ya, ketika dia bertahan hidup, ketika dia tidak buang-buang diri, ya, ketika dia terus berjuang pertahankan hidupnya walaupun dia seorang diri. Kemudian ketika dia bekerja, dia juga menjadi orang yang baik, yang bisa dipercaya, sehingga orang lain tidak merasa keberatan memberikan pekerjaan itu kepada beliau. Nah, itu teman-teman beberapa kisah ya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Nanti kita jumpa lagi di kisah berikutnya. Jadi bagi teman-teman, bagi sobat semua yang punya pengalaman, silakan sharing sama kita. Boleh di kolom komentar, boleh langsung chat kita, boleh DM, boleh langsung ke IG juga boleh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.